Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat-sahabat tani yang telah bergabung bersama channel Abah Junedi Shahid, dan juga kepada sahabat-sahabat tani yang baru menemukan channel Abah Junedi Shahid. Saya doakan semoga apa yang menjadi cita-citanya segera terkabul, dan apa yang menjadi usahanya dijadikan rezeki yang melimpah serta barokah. Berawal dari pertanyaan saya kepada seorang kakek. Beliau ini Haji Abdurrahim namanya. Beliau terkenal sering memelihara sapi. Sapinya gemuk-gemuk, namun ngaritnya itu ala kadarnya, tidak seperti pada biasanya. Lalu saya bertanya, "Kek, kenapa kakek memelihara sapi kok selalu gemuk, sementara ngaritnya itu cuman ala kadarnya? Padahal di luar sana orang memelihara sapi itu ngaritnya banyak, tapi sapinya tidak gemuk. Apa sih kek rahasianya?" Nah, setelah 3 kali saya mengajukan pertanyaan, beliau ini menjawab, rahasianya gampang katanya. Rahasianya cukup ketika kamu ini bangun pagi, ketika berkumur-kumur, itu jangan dibuang ke mana, namun dibuang ke tempat minumnya sapi. Itu kata beliau. Saya seakan-akan tidak percaya dengan kata-kata ini. Kok seakan-akan ini hanya mitos, tahayul. Kek, ini kok jorok sekali kakek ini jawabannya. Gimana katanya si kakek ini? Cucu ini bertanya, ketika dijawab malah tidak percaya. Langsung beliau ini meninggalkan saya. Nah, beberapa tahun kemudian ketika ada semacam Android, ada semacam dunia maya, yaitu dunia Google, dunia YouTube, dan dunia Facebook, saya mencoba searching di Google. Ternyata saya itu menemukan artikel yang dituliskan oleh seorang kiai. Beliau ini Kiai Fuad Afandi namanya. Beliau pengasuh pondok pesantren Al-Ittifaq di daerah Bandung. Beliau memanfaatkan air kumuran bangun tidur dari santrinya untuk dijadikan dekomposer untuk penguraian kotoran sapi dan kotoran kambing. Alhasil ini menurut beliau katanya ini cepat sekali untuk merombak ataupun mengurai kotoran kambing dan kotoran sapi, sehingga mempercepat proses fermentasi. Nah, bagaimana caranya dan apa saja yang dilakukan oleh Kiai Fuad Afandi? Yuk kita ikuti. Jakarta memang luar biasa, Situbondo berjaya. Sekilas tentang almarhum Kiai Fuad Afandi. Beliau seorang ulama, pernah belajar di beberapa pesantren, diantaranya Pondok Pesantren Al-Hidayah Lasem, Pondok Pesantren Al-Anwar Sarang Rembang, Pondok Pesantren Sunan Derajat Lamongan, dan Pondok Pesantren Banjar Patrongan. Beliau dikenal sebagai ilmuwan nasional karena berbagai prestasi dan penghargaan untuk kaum petani dan lingkungan hidup. Beliau pengasuh Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Desa Alamenda, Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Pesantren Al-Ittifaq ini dikenal sebagai pesantren yang mampu melahirkan alumni-alumni wirausahawan, bisnismen, dan pertanian. Selain beliau mengajarkan ilmu agama sebagaimana ciri khas pesantren, beliau juga mengajarkan santrinya memelihara bumi dengan cara bertani ramah lingkungan. Salah satu caranya yang terkenal yaitu memanfaatkan air kumuran santrinya ketika bangun pagi dijadikan biostarter POC dan dekomposer pupuk organik padat.
Apa sih manfaat dari kumuran bangun pagi dan apa saja kandungannya? Kok bisa dijadikan biostarter mikroba? Dikutip dari kitab Mughni Al-Muhtaj karya Syekh Khotib Asy-Syarbini juz 1 halaman 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wal balghamus sa'idu minal ma'idati najisun bikhilafin nazili minar ra'si aw min aqsal halqi was sadari fa innahu tahirun wal ma'us sa'ilu minan na'imi in kana minal ma'idati kan kharaja muntinan bisufratin panajisun la in kana min ghairiha aw syakka fi annaha minha aw la fa innahu tahirun. Ingus yang naik dari perut atau pencernaan dihukumi najis. Berbeda ketika ingus yang berasal dari kepala atau dari ujung tenggorokan, maka ingus tersebut dihukumi suci. Sedangkan air liur yang mengalir dari mulut orang yang sedang tidur, ada perincian hukum soal ini. Jika berasal dari perut, seperti keluar dengan bau yang bacin dengan warna kuning, maka dihukumi najis. Dan dihukumi tidak najis jika berasal dari selain perut. Sedangkan ketika ragu-ragu apakah air liur yang keluar berasal dari perut atau bukan, maka air liur tersebut dihukumi suci. Nah, sekarang pengertiannya terkait dengan air liur yang keluar dari mulut orang yang tidur, apalagi tidurnya tidak memakai bantal sebagaimana tidurnya para santri, maka pernyataan Syekh Khotib Asy-Syarbini ini menguatkan pendapat dari pakar mikroba bahwa bakteri perumbak makanan di dalam pencernaan seperti Lactobacillus, Saccharomyces, Bacillus ini akan keluar dari pencernaan naik ke mulut untuk merombak sisa-sisa makanan di mulut. Lalu ketika berkumur saat bangun pagi, maka bakteri tersebut akan kita biakkan sebagaimana yang kita praktekkan nanti. Bahkan menurut artikel yang dituliskan oleh Nemas Meta Etika M dan telah ditinjau secara medis oleh Dr. Andreas Wilson Setiawan, bahwa ada 9 jenis bakteri baik dalam usus manusia. Di antaranya, pertama Lactobacillus acidophilus, nomor 2 Lactobacillus salivarius, nomor 3 Lactobacillus rhamnosus, nomor 4 Lactobacillus plantarum, nomor 5 Streptococcus thermophilus, nomor 6 Saccharomyces boulardii, nomor 7 Bifidobacteria infantis, nomor 8 Bifidobacteria bifidum, nomor 9 Bifidobacteria lactis, dan salah satunya ada bakteri yang bermanfaat juga untuk peternakan dan pertanian. Ditambah lagi dengan fungsi enzim pitialin di dalam tubuh manusia sebagai pemecah karbohidrat, yang mana enzim pitialin ini juga disebut amilase saliva atau air liur. Sehingga ketika air kumuran ini dijadikan biostarter mikroba, akan menjadi starter POC yang hebat, mengalahkan biostarter yang lain. Sekarang masuk pada praktek pembuat biostarter air kumuran bangun pagi atau AKBP.
Pertama kita siapkan air kumuran sekitar 2 kali kumuran sebanyak 400 sampai 500 ml. Lalu kita panaskan air leri sekitar 4 liter yang diberi gula sekitar 1/4 kilogram. Lalu kita masukkan dan disaring ke dalam jerigen. Ini jerigennya untuk tempat fermentasi. Tujuan memasukkan air leri yang panas ini ke dalam jerigen agar wadahnya ini bisa steril juga. Setelah air leri dan gula ini dingin, lalu kita masukkan air kumuran yang sekitar 400 ml ini, kita masukkan ke dalam air leri yang sudah dingin. Setelah itu, lalu kita tutup jerigennya, biarkan fermentasi selama 1 bulan. Untuk minggu pertama dan kedua, sebaiknya tutup botolnya dibuka dan ditutup agar gasnya keluar sempurna. Nah, sahabat tani, ketika sahabat tani telah membuat biostarter dari air kumuran seperti ini, maka sahabat tani tidak perlu lagi membeli E4 ataupun biostarter yang lain ketika mau membuat POC, baik itu POC yang dari bongkol pisang, booster buah, ataupun POC yang lain. Cukup menggunakan biostarter ini sudah bisa mewakili dari E4. Nah, untuk pemanfaatan pada hewan ternak mungkin saya akan membuat video yang lain supaya video ini tidak terlalu panjang. Artinya, untuk video yang ini saya hanya untuk membuat biostarter untuk pembuatan POC, atau bisa juga membuat dekomposer pembuatan pupuk organik padat seperti kompos. Ini sahabat tani bisa menggunakan ini. Masalah dosis pemakaian itu tergantung dari POC yang dibuat. Misalnya sahabat tani membuat POC apa saja, misalnya kapasitas katakanlah kapasitas 50 liter. Sahabat tani bisa menggunakan dekomposer ini dengan dosis 1 liter juga bisa dijadikan biostarter POC-nya sahabat tani yang dibikin. Cukup sekian dulu dari kami, semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.